Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Harahasi di sini. Nah, kali ini gue mau bahas tentang media sosial. Sebenarnya eh, ini sih gue dapat idenya gara-gara gue ngelihat postingan gue zaman dulu ketika gue kuliah dan alay banget sih, harus gue akui gitu. Jadi ini juga masih sering terjadi di kita gitu di Indonesia. Banyak orang masih sembrono gunain media sosialnya, dan hal yang mau gue bahas adalah beberapa hal yang lo nggak boleh bagikan di media sosial. Nah, buat gue sebenarnya ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan gue aja sih. Nah, hal pertama yang lo nggak boleh posting di media sosial adalah masalah pribadi, bos. Apalagi kalau itu kaitannya sama masalah keluarga. Nah, jangan deh. Karena pertama lo membuka aib keluarga lo sendiri, yang kedua lo mempermalukan diri lo sendiri. Gitu. Gue bukan berarti tidak pernah, gue zaman dulu pernah seperti itu dan gue menyesalinya karena ya media sosial itu akan selalu mengingatkan kita dengan kejadian-kejadian tolol dan juga postingan-postingan goblok kita di zaman dulu. Dan gue sekarang baca itu malu sih, yang sebenarnya bisa gue hapus, tapi data digital itu nggak sepenuhnya akan hilang. Jadi ketika lo memposting masalah pribadi lo dan mungkin masalah keluarga lo, ya itu abadi, dan hati-hati aja sih gitu, jangan sampai data itu merugikan lo di masa depan. Nah, hal kedua yang lo nggak boleh bagikan di media sosial adalah hoax pastinya. Nah, ini sebenarnya problem sih, nggak cuma di Indonesia, di hampir di seluruh dunia gitu. Masalah hoax ini masih jadi masalah, dan masalah hoax ini melahirkan profesi baru, pemeriksa fakta. Nah, buat gue, hoax ini pastinya bakal menyesatkan orang gitu. Jadi, kalau bisa lo jangan membagikan hoax di media sosial, apalagi lo ngebikin hoax gitu kan. Itu sudah bisa dikenakan apa ya, sanksi hukuman, kalau nggak salah undang-undang ITE dan juga KUHP lo juga bisa kena gitu. Jadi hati-hati aja. Jadi jangan pernah membagikan hoax di media sosial. Kalau lo dapat sebaran informasi, lo cross check dulu. Hal ketiga yang nggak boleh lo posting di media sosial adalah KTP lo sama nomor data pribadi. Ya, jangan sampai KTP dan nomor data pribadi atau data pribadi lo itu digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan lo. Nah, gue dulu pernah blunder, serius. Jadi saking pengen pamer gue punya KTP baru, gue foto, gue upload, dan untungnya gue diingetin sama junior gue ketika gue kuliah. Akhirnya gue hapus, dan beruntungnya tidak ada masalah yang gue rasain ataupun hal-hal yang merugikan yang akhirnya berdampak karena gue melakukan itu. Nah, sebisa mungkin jangan pernah memposting KTP ataupun data pribadi lo di media sosial. Hal itu bisa merugikan lo. Salah satu contohnya adalah tiba-tiba lo daftar di pinjol padahal nggak daftar. Nah, itu bisa aja ada orang yang lihat foto lo, terus foto lo diambil, ya udah lo akhirnya lo dikejar-kejar sama debt collector, kan nggak lucu gitu loh. Dan hal selanjutnya yang lo nggak boleh posting di media sosial adalah menghina orang lain. Nah, ini nih yang paling bahaya dan sering terjadi di kita gitu. Banyak sekali orang merasa bahwa media sosial itu ranah privatnya dia bisa menghina orang lain. Dia merasa di balik akun palsunya dia bisa mencaci orang lain. Apalagi para netizen goblok yang suka komen di kolom-kolom komentar dari para artis. Jadi ini pernah kejadian juga sebenarnya, dan lo bisa searching di Google. Deddy Corbuzier tuh paling sering ngejar orang yang menghina-hina orang yang dia kenal ataupun orang yang dia kasihi di media sosial. Jadi ya itu, lo nggak bakal aman di balik akun palsu lu. Itu masih bisa ke tracking, dan lu tidak bisa aman sepenuhnya di media sosial dengan lo menghina orang lain. Pastinya lo akan berurusan dengan hukum juga. Jadi jangan pernah lo menghina orang lain di media sosial. Apalagi ketika lo ya ada postingan artis yang lo sebel apa segala macam, jangan aneh-aneh deh. Ya. Itu mendingan lo pakai jempol untuk hal yang bermanfaat daripada menghina orang kan. Hal terakhir yang lo nggak boleh posting sembarangan di media sosial itu adalah foto orang lain ya. Ini maksud gue foto orang lain dalam arti foto si orangnya ya, bukan foto bareng-bareng ya. Nah, ketika lo mengunggah foto orang lain, apalagi tanpa izin, dan di dalamnya ada hal-hal yang tidak disukai atau bisa merugikan si orang tersebut, dan juga misalkan dia tersinggung dengan postingan lo bisa berurusan dengan hukum, bos. Karena harus gue ingetin, undang-undang kita itu ya ITE ini masih ya belum begitu kuat lah soal yang kayak gitu-gitu di ranah digital ya. Jadi lo hati-hati aja, mendingan lo mengamankan diri, lo posting yang aman-aman aja gitu. Dan menurut gue
media sosial itu bisa kok lo manfaatkan untuk hal-hal yang bagus dan positif. Karena pada dasarnya teknologi itu dibuat untuk membantu manusia, memudahkan pekerjaannya dan pemanfaatan yang positif. Walaupun begitu ada juga orang-orang yang menggunakan secara sembrono. Kayak netizen-netizen Indonesia yang, aduh, nggak kehabisan kata gue sama netizen Indonesia. Jadi ya mungkin itu aja dari gue, sharing tentang literasi digital dikit-dikit soal media sosial. Dan pesan gue, selalu hati-hati di media sosial dan posting yang positif, walaupun mungkin itu sedikit yang nonton atau sedikit yang melihatnya, tapi jangan pernah mengunggah hal-hal yang tadi gue sebutkan. Kalau lo ada pendapat sendiri, lo bisa tulis di kolom komentar, pasti gue baca. Dan selalu nantikan konten-konten gue selanjutnya. Pastinya gue bahas tentang buku, literasi digital kayak gini, dunia perkuliahan, dan juga tentang sastra Jawa. Karena gue alumni sastra Jawa di UI dulu, jadi gue banyak pengalaman kuliah di sana. So, sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Ciao.